Halo, perkenalkan nama saya Lian Pranata Lestari Sinaga dengan NIM A1E1236067. Saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini nih saya ingin menjelaskan mengenai materi layanan saya yang saya terapkan di dalam RPL saya, dan tujuannya ini untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah manajemen konseling di sekolah. Terima kasih, selamat menonton. Halo guys, kembali lagi bersama saya, sahabat-sahabat konseling. Nah, dimana pada hari ini kita akan membahas mengenai layanan bimbingan kelompok. Nah, teman-teman, ini dikhususkan kepada siswa SMA Negeri 6 Kota Jambi kelas 11 F5. Nah, di sini nih kita akan membahas mengenai sosial kalian, di mana saya sudah merancang judul layanan untuk kepada teman-teman, yaitu mengenai Your Circle, Your Power. Nah, ini nih saya ambil yaitu dalam subbab mengenai manfaat pergaulan terhadap pengembangan potensi diri. Mengapa demikian? Menurut Harlock pada tahun 2001, yaitu pergaulan positif dapat membawa teman dalam mengembangkan keterampilan positif teman-teman seperti dalam berkomunikasi, berempati, bekerja sama, serta berkontribusi dengan orang lain. Bahkan itu tuh sangat berpengaruh tentunya ya ke pembelajaran teman-teman, karena komunikasi ini merupakan hal pertama yang membuat kita mampu dalam mengungkapkan segala sesuatu. Nah, jadi keterampilan dalam berkomunikasi ini memang betul sangat-sangat berpengaruh kepada pembelajaran teman-teman sekalian. Nah, Santrok juga nih mengatakan bahwasanya itu pada tahun 2011 di artikelnya mengatakan bahwa pergaulan yang sehat atau positif itu dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang karena adanya dukungan emosional dan motivasi dari teman-teman. Nah, ternyata dari sini kita bisa mengambil motivasi dari teman-teman itu tuh bisa mendukung perkembangan pribadi seseorang. Wow, memang betul-betul sangat berpengaruh ya, bahwasanya itu tuh pertemanan atau circle kamu itu memang benar-benar the real kekuatan kamu. Nah, saya mau nanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman udah ada ngerasa belum bahwasanya teman-teman itu menempatkan diri teman-teman di pertemanan yang baik atau yang benar? Sudah ya? Nah, bagus nih ya, teman-teman harus bisa memplanning dari sekarang, memilih dari segi pertemanan. Mungkin ada yang nanya nih, Kak, Bu, atau Ibu, gimana kalau apakah kami harus pilih-pilih teman gitu, atau kami harus menemani yang pintar saja gitu? Ya benar. Itu pasti pertanyaan yang utama ya. Tidak teman-teman, kita tuh bukan memilih-milih teman kesannya, tapi kita lebih ke mampu meminimalisir jika kita tidak bisa menempatkan diri kita di positif, maka kitalah yang menjadi positif, kita yang membawa mereka ke arah lebih baik lagi atau pergaulannya yang lebih sehat lagi. Nah, yang kedua yaitu mengenai manfaat pergaulan yang mendukung itu bagi perkembangan pribadi teman-teman. Wow, ternyata nih pergaulan ini berkaitan juga dengan pribadi teman-teman sekalian ya. Nah, kembali lagi ini ada Santrok juga nih, kembali lagi pada tahun 2011, dia mengatakan bahwasanya lingkungan sosial yang positif itu membantu individu mengembangkan kepribadian yang sehat karena interaksi dengan orang-orang yang suportif, memberikan dorongan emosional dan interaksi. Wow, memang benar-benar itu tuh dari teman butuh support dan interaksi yang baik agar kita dapat mencapai pertemanan atau mencapai kepribadian yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ternyata masih ada menurut Erikson pada tahun 1968. Ini udah suatu artikel yang cukup lama ya, tapi ternyata sampai sekarang ini masih sangat-sangat cocok diterapkan, yaitu di mana dalam teorinya tentang perkembangan psikososial. Wow. Kembali lagi itu dengan sosial teman-teman, dan menyatakan bahwa dukungan sosial yang sangat kuat memungkinkan individu untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih baik dan memperkuat identitas diri dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dalam konteks siswa. Nah, berarti teman-teman nih
dengan adanya komunikasi, maaf bukan komunikasi, tapi dengan adanya hubungan pertemanan yang positif dengan circle teman-teman atau pergaulan teman-teman itu mendukung, ternyata ini bisa mendorong teman-teman ini lebih mampu dalam mengambil keputusan. Nah, berarti di sini nih mereka membantu bahwasanya itu tidak membuat teman-teman pimplan, teman-teman bisa menceritakan segala keluh kesah teman-teman, dan kita ini nggak boleh asal menceritakan keluh kesah ya, karena kita tidak tahu di luar itu bagaimana. Nah, jadi teman-teman boleh lebih memilih lagi, lebih selektif lagi dalam pertemanan. Dan yang kedua, teman-teman boleh memilih dengan cara melihat di mana tempat teman-teman atau ruang teman-teman untuk tumbuh. Bagaimana maksudnya tumbuh bagaimana sih? Nah, itu tuh seperti komunitas yang mendukung pendidikan. Nah, pendidikan memang sangat-sangat berpengaruh nih, serta keterampilan atau minat yang sejalan dengan tujuan pribadi. Sebagai contoh, berkumpul dengan teman-teman yang antusias belajar atau memiliki hobi yang sama dapat memotivasi pengembangan diri secara konsisten. Nah, selanjutnya tuh tentunya hindari lingkungan yang membawa ke arah negatif ya teman-teman, dimana seperti kebiasaan meremehkan orang lain. Nah, saya bilang tadi bahwasanya jangan kita menganggap apakah kami nggak boleh nih Bu menemani orang yang kayak gitu. Nah, kita nggak boleh asal bilang itu tidak benar. Kita bisa lihat seluk beluknya dulu, apakah dia tidak mampu di belajar, tapi kemungkinan dia mampu di komunikasi atau dia mampu dalam bersosialisasi teman-teman. Nah, itu selanjutnya ada sikap pesimis itu atau perilaku yang destruktif. Nah, bergaul dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan hidup yang serupa juga itu sangat dianjurkan teman-teman. Nah, teman-teman itu boleh berteman kepada orang yang tujuannya atau visi misi hidupnya itu sama dengan teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengkomunikasikan apapun dan boleh menyesuaikan tujuan atau harapan teman-teman bersama. Dan yang terakhir itu evaluasi diri. Nah, jika tidak bisa mengevaluasi orang lain, maka evaluasilah diri sendiri. Nah, kita itu juga perlu mengaca lihat diri sendiri itu kita positif atau negatif sih. Kita itu jika di dalam pertemanan itu kita ke arah positif atau negatif dulu sih. Nah, jadi dalam pergaulan ini kita tidak hanya melihat dari luar, tapi kita melihat dari diri sendiri. Apakah kita ini memberikan dampak positif atau bahkan negatif atau bahkan menghambat dengan cara lain. Nah, dengan pendekatan ini seseorang dapat membangun hubungan yang sehat, produktif, dan mendukung perkembangan pribadi teman-teman. Nah, berarti tadi saya merangkum nih kembali ada cara memilih pertemanan yang sehat dan mendukung itu untuk perkembangan pribadi itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu tentunya memastikan bahwa teman-teman dalam lingkungan pergaulan yang memiliki nilai positif. Yang kedua yaitu tentunya lingkungan yang di mana tempat teman-teman bisa tumbuh dan ruang lingkupnya itu dapat membantu teman-teman ke arah lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu teman-teman harus hindari lingkungan yang membawa ke pengaruh negatif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi diri. Oke teman-teman, hanya itu dari saya. Teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan boleh komentar di bawah ya. Jika ada hal yang mungkin lebih kurang jelas lagi, boleh calling atau kita boleh lanjut ke WA teman-teman. Oke, sekian dari saya. Jika ada hal lain yang mungkin masih perlu dikembangkan, boleh ditanya lagi teman-teman. Bye-bye sahabat-sahabat konseling, terima kasih telah menonton. Selamat siang.